Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS sebagai karya historiografi dimaksudkan sebagai salah satu referensi. Jadi kalau referensi berarti bisa diacu gitu ya, terutama untuk penulisan sejarah yang lebih rinci atau yang lebih tematis lagi, mungkin subtematis, atau ditulis untuk sejarah lokal. Nah, tentu saja referensinya itu menurut Taufik Abdullah bukan referensi yang utama. Nah, berarti di sini ada rasa rendah diri ya terhadap keberadaan IDAS ini. Nah, memang kalau dibaca secara teliti, salah satu ya fenomena IDAS yang tidak layak sebagai referensi adalah pada jilid yang ketiga misalnya, yaitu ketika IDAS ini tidak menarasikan sejarah Indonesia ketika Islam masuk dan menyebar di seluruh Indonesia. Nah, anehnya IDAS bukan mengurai, bukan mendeskripsikan secara detail, tetapi yang terjadi justru IDAS sepertinya hanya meringkas sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi yang diringkas itu misalnya keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan juga di Nusantara. Nah, tentu saja di sini pasti berisi bukan dari hasil riset yang sungguh-sungguh. Artinya IDAS bisa tertangkap basah bahwa ia tidak melakukan riset yang mendalam seperti yang dilakukan oleh De Graaf, Hermanus Johannes De Graaf dan Piso, serta Sartono Kartodirjo yang menulis buku pengantar sejarah Indonesia baru dari masa Emporium sampai ke Imperium. Jadi di situ tidak ada uraian kerajaan-kerajaan Islam, bahkan tidak pernah disebut misalnya para wali yang atau diuraikan secara panjang lebar para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, rupanya ini bisa terbaca ya, karena SNI jilid 3 yang sejajar dengan IDAS jilid yang ketiga ini rupa-rupanya sejajar ya, karena IDAS dan SNI ini sejajar, maka di dalam edisi pemutakhiran itu juga narasi tentang para wali juga tidak disebutkan. Jadi rupa-rupanya apakah penulis IDAS ini mengacu SNI? Apakah IDAS ini juga layak sebagai referensi bagi penulisan sejarah pada masa Islam misalnya? Nah, tentu saja kalau dilihat hanya sebagai ringkasan, bukan ulasan, ya, bukan uraian yang detail, maka IDAS ini sungguh kelihatan sekali sangat lemah, terutama pada jilid yang ketiga, karena tadi uraian mengenai kerajaan-kerajaan Islam itu justru dibuat dalam bentuk ringkasan, bukan uraian yang panjang ya, mungkin sampai puluhan bahkan ratusan halaman. Dan celakanya lagi, foto atau gambar-gambar para wali ini yang disajikan adalah gambar-gambar wali yang
jual di pasar-pasar yang sebenarnya memang pada masa itu belum ada fotonya, tidak ada gambarnya itu. Tapi gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang secara legendaris dikenal oleh para penganut ya Islam yang melakukan ziarah para wali. Ini adalah gambar-gambar wali yang dipasang di dalam buku IDAS ini. Dan tentu saja IDAS mestinya harus menyebutkan dari mana gambar-gambar para wali itu dipampang di dalam buku IDAS itu. Nah, tentu saja tanpa pertanggungjawaban mengenai sumber gambar itu, maka IDAS sungguh melakukan kelalaian yang sangat besar ya, karena gambar-gambar para wali itu lebih banyak terdapat pada buku-buku cerita rakyat, jadi bukan buku-buku sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.